Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi dalam bahasan gaya dan hukum Newton. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, mari kita perhatikan beberapa hal berikut yang mungkin kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa sepeda dapat bergerak setelah kalian mengayuhnya? Mengapa paku dapat menancap ke dalam kayu setelah dipukul? Apa yang terjadi pada kita ketika tiba-tiba mobil digas mendadak? Pernah tidak kalian berpikir tentang hal ini? Nah, untuk bisa menjawab itu semua, mari kita pelajari tentang gaya dan hukum Newton. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang gaya. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar pertama adalah seorang anak yang mendorong meja. Sedangkan gambar kedua adalah seorang anak yang menarik meja. Tentunya dengan dorongan atau tarikan yang dilakukan oleh kedua anak tersebut kepada meja, meja akan dapat berpindah tempat. Nah, berarti tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda tersebut disebut dengan gaya. Simbol gaya itu sendiri adalah F besar, sedangkan satuannya dalam sistem internasional adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Gaya juga dapat diukur dengan menggunakan alat ukur gaya. Perhatikan gambar berikut. Ini namanya adalah dinamometer atau neraca pegas. Gaya juga bisa berpengaruh terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda, contohnya gaya dapat merubah bentuk benda, gaya dapat merubah arah benda, gaya dapat merubah kecepatan benda, gaya dapat merubah posisi benda, dan gaya dapat merubah benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Gaya terdiri dari beberapa jenis. Kita perhatikan contoh berikut. Ada seorang anak yang mendorong sebuah meja. Ketika mendorong sebuah meja, pastinya ada gesekan antara kaki-kaki meja dengan lantai, maka disebut dengan gaya gesek, yakni gaya yang ditimbulkan oleh gesekan benda terhadap benda atau zat lain. Gambar kedua, seorang anak yang menendang bola. Ketika menendang bola, gaya yang dipakai adalah gaya otot, yakni gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Gambar ketiga, seorang anak yang bermain ketapel. Ketika bermain ketapel, gaya yang ada pada ketapel disebut dengan gaya pegas, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat lentur atau elastis. Nah, contoh-contoh di atas disebut dengan gaya sentuh, yakni gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Jenis gaya berikutnya, ada sebuah magnet yang dapat menarik logam di sekitarnya yang disebut dengan gaya magnet. Yang kedua, ada sebuah penggaris dan sisir plastik setelah digosokkan ke rambut, maka dia dapat menarik kertas kecil-kecil yang ada di sekitarnya karena dia menjadi bermuatan listrik, maka disebut dengan gaya listrik. Yang ketiga, ada buah yang jatuh dari pohon menuju ke tanah karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, maka disebut dengan gaya gravitasi. Nah, contoh-contoh ini disebut dengan gaya tak sentuh, yakni gaya yang bekerja pada benda tanpa membutuhkan sentuhan atau kontak langsung. Jadi, jenis gaya itu ada dua ya teman-teman, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Materi berikutnya adalah tentang resultan gaya atau penjumlahan gaya. Ini biasa disimbolkan dengan sigma F atau boleh juga dengan huruf R. Resultan gaya atau penjumlahan gaya adalah jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda bergantung pada arah dan jumlah gaya. Jadi yang menentukan besarnya resultan gaya ada dua, yaitu arah gayanya itu sendiri dan jumlah gaya. Untuk arah gaya, jika arah gayanya ke kanan, maka gayanya bernilai positif. Sedangkan jika arah gayanya ke kiri, maka gayanya bernilai negatif. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk menentukan resultan gaya. Pertama, jika gayanya sejajar dan searah, kita lihat gambar. Di sini ada sebuah balok ditarik menggunakan dua buah gaya. Gaya F1 atau gaya pertama yaitu 20 Newton dan gaya kedua atau F2 itu besarnya 10 Newton. Maka resultan gayanya adalah penjumlahan antara dua buah gaya tersebut. Kalau ditulis secara matematis seperti ini,
Sigma F sama dengan F1 ditambah F2. Jadi tinggal dijumlahkan saja antara F1 dan F2. Jadinya F1 ditambah F2 yaitu 20 ditambah 10 jadi 30 Newton. Hasilnya positif karena gayanya ke kanan. Nah, jika gayanya ke kiri seperti ini, kebetulan sama, cuman arahnya dibalik. F1 20 Newton ke kiri, F2 10 Newton ke kiri. Maka sama ya, tinggal dijumlahkan saja, tetapi nilainya negatif, yaitu negatif F1, negatif F2. Jadi negatif 20, negatif lagi 10, jadi negatif 30 Newton. Nah, tanda negatif ini berarti menunjukkan arah gayanya ke arah. Yang kedua, jika arahnya sejajar dan berlawanan arah. Kita ingat konsep arah yang tadi ya. Jika arah gayanya ke kanan, maka nilai gayanya positif. Jika gayanya ke kiri, maka nilai gayanya negatif. Maka pada soal ini, F1 kita lihat arahnya ke kiri, F2 arahnya ke kanan, F3 arahnya ke kiri. Maka secara matematis bisa ditulis seperti ini. Sigma F sama dengan min F1 karena F1 ke arah kiri, plus F2 karena F2 ke arah kanan, min F3 karena F3 ke arah kiri. Jadi kita tinggal masukkan angkanya menjadi seperti ini. Min 5 plus 15 min 10. Kalau dihitung nilainya adalah 0 Newton. 0 ini menandakan bahwa gayanya bernilai sama alias seimbang. Yang ketiga, jika gayanya saling tegak lurus. Kita lihat pada gambar, F1 ke arah atas nilainya adalah 3 Newton, F2 ke arah kanan nilainya 4 Newton. Kalau bertemu soal seperti ini, maka rumus yang digunakan adalah rumus Pythagoras, yaitu sigma F sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Jadi 3 kuadrat plus 4 kuadrat. 3 kuadrat nilainya adalah 9, 4 kuadrat nilainya adalah 16. Jadi 9 ditambah 16 adalah 25. Nah, akar dari 25 adalah 5 Newton. Kita lanjut pada bahasan hukum Newton. Hukum Newton ada 3 macam, yakni hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum Newton ini dikemukakan oleh seorang fisikawan berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Isaac Newton. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari hukum 1 Newton. Bagaimana pernyataan hukum 1 Newton? Hukum 1 Newton menyatakan jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam atau mempertahankan keadaan diam. Sedangkan jika benda itu bergerak, maka ia akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Penerapan hukum 1 Newton, kita lihat pada gambar ada seorang anak yang bermain ski. Ketika pemain meluncur tanpa menggerakkan tenaga, maka tidak ada gaya yang bekerja pada pemain tersebut. Tetapi pemain tersebut dapat terus meluncur dengan kecepatan yang hampir tetap. Hal ini disebabkan karena lapangan yang sangat licin sehingga gaya gesekan yang terjadi hampir tidak ada atau sama dengan 0. Contoh kedua, ada sebuah bus yang mengangkut penumpang. Bus itu awalnya diam, kemudian tiba-tiba bus tersebut digas. Ketika bus digas mendadak, kita akan terdorong ke belakang karena kita mempertahankan keadaan semula, atau sebaliknya, jika bus itu sudah bergerak, ketika direm mendadak, maka kita akan terdorong ke depan. Nah, ini disebut dengan gaya inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan posisi yang semula. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum 2 Newton dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A, yang mana sigma F menunjukkan jumlah gaya dengan satuan Newton, M massa benda dengan satuan kilogram, A percepatan dengan satuan M per S kuadrat. Ketika mengaplikasikan hukum 2 Newton, kalian harus ingat konsep berikut. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya akan semakin besar. Kita lihat ilustrasi berikut, ada 2 orang yang mendorong sebuah lemari.
Orang pertama menggunakan gaya 100 Newton, orang kedua menggunakan gaya 200 Newton. Maka akan lebih mudah yang menggunakan gaya yang lebih besar. Nah, gaya berarti berbanding lurus dengan percepatan. Semakin besar gaya, maka semakin besar percepatan dan sebaliknya. Konsep kedua adalah apabila gaya yang diberikan pada benda sama, maka semakin besar massa benda akan semakin kecil percepatannya. Kita lihat ilustrasinya. Ada dua orang menggunakan gaya yang sama, tetapi lemari yang berbeda, masanya berbeda. Almari pertama masanya 10 kg, almari kedua masanya 20 kg. Maka kita lihat akan lebih mudah didorong yang masanya lebih kecil. Jadi massa berbanding terbalik dengan percepatan. Semakin besar massa, maka semakin kecil percepatan dan sebaliknya. Kita perhatikan contoh soal hukum 2 Newton. Ada sebuah mobil-mobilan bermassa 2 kg, diam di atas lantai yang licin. Kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya yang diberikan pada mobil-mobilan? Sebelum mengerjakan, kita harus identifikasi soal terlebih dahulu. Pertama, kita harus tuliskan yang diketahui. Diketahui massa benda adalah 2 kg, maka kita tulis M sama dengan 2 kg. Dan percepatan benda 10 meter per sekon kuadrat, berarti menunjukkan A sama dengan 10 M per S kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya, berarti yang ditanya adalah F. Rumus F dirumuskan dengan F sama dengan M kali A. M-nya itu sendiri 2 kilo dan A-nya adalah 10. Jadi 2 kali 10 menjadi 20 Newton. Contoh soal kedua. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah benda yang massanya 2 kg dikenai dua buah gaya yang arahnya berlawanan. F1 menunjukkan arahnya ke kiri sebesar 10 Newton, F2 menunjukkan arahnya ke kanan sebesar 20 Newton. Kita ingat konsep arah gaya, jika gayanya ke kanan maka nilainya positif, jika gayanya ke kiri maka nilainya negatif. Maka diketahui dalam soal F1 sama dengan min 10 Newton karena arahnya ke kiri, F2 20 Newton, dan massa benda itu sendiri adalah 2 kg. Yang ditanyakan di soal adalah hitunglah percepatan benda tersebut. Berarti yang ditanya adalah A. Kita bisa menggunakan segitiga konversi pada hukum 2 Newton ini. FMA, jika yang ditanya adalah A, maka kita tutup A-nya, berarti rumusnya menjadi F dibagi M. F dibagi M, karena di sini F-nya ada 2, kita jumlahkan dulu F-nya, jadi min F1 plus F2 dibagi M. Min F1 berarti min 10 plus F2 20, jadi min 10 plus 20 menjadi 10 dibagi 2, jadi 10 bagi 2 menjadi 5 meter per sekon kuadrat. Hukum Newton yang terakhir adalah hukum 3 Newton yang menyatakan bahwa ketika sebuah benda memberikan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap benda ke-1, tetapi arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh hukum 3 Newton. Ketika ada seorang mendayung perahu, pada waktu mengayuh dayung, maka pendayung akan mendorong air ke belakang. Ini sebagai gaya aksi. Sebagai gaya reaksi, maka air akan memberi gaya pada dayung ke depan, sehingga perahu bergerak ke depan. Jika F aksi yang diberikannya 100 Newton, maka F reaksi yang akan diterima yakni negatif 100. Negatif ini menandakan bahwa arah reaksinya adalah berlawanan dengan arah aksi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar di rumah ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.